Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahria Naim, mahasiswa aktif semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Proposal penelitian saya ini berjudul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Gaya Kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan poin-poinnya yang akan saya bahas di video ini yaitu yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada poin pendahuluan. Yang pertama, mempresentasikan latar belakang, rumusan masalah, dan tinjauan penelitian. Baik, kita masuk saja pada poin pertama, yaitu latar belakang. Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku. Umum yang disajikan secara wajar, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD ditunjukkan untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam prakteknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menganutnya tuntutan akuntabilitas atau organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem yang handal. Poin kedua yaitu berdasarkan peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada 4. Yang pertama, efektivitas sistem pengendalian internal atau SPI. Yang kedua, ketaatan terhadap perundang-undangan. Yang ketiga, kecukupan pengungkapan atau disclosure. Dan yang keempat, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Pembahasan berikutnya yaitu tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. 1. Teori agenis atau agenis teori. Menurut Jensen dan Michaelis tahun 1976, agen teori merupakan hubungan prinsipal dengan agen. Dapat dikatakan hubungan keagenaan yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh prinsipal yang menggunakan agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan prinsipal untuk penyelarasakan tujuan antara prinsipal dan agen
dalam upaya mengatasi masalah keagenaan, yaitu asimetri informasi, menimbulkan biaya keagenaan atau agen cost yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Yang pertama, PSAP 01, penyajian laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau general purpose atau financial systems, meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antara periode maupun antara entitas pelaporan, penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset. Kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan yang penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, dalam perundang-undangan tentang anggaran. 2. PSAP 02, laporan arus kas. Tujuan pernyataan standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasi arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transteorisis selama satu periode akuntansi. Yang ketiga, PSAP 03, catatan arus kas. Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atau laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Poin berikutnya yaitu sistem pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum, undang-undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan di pemerintah menurut Permendagri nomor 60 tahun 2008 terdiri atas unsur
Pembahasan berikutnya yaitu lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dalam nilai etika, komitmen terhadap kompetensi kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah dan yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Yang kedua, penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah dan pimpinan instansi pemerintah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko dapat diterima. Kegiatan yang ketiga, kegiatan pengendalian pimpinan instansi pemerintah wajib penyelenggaraan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dari sifat, tugas, dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Pembahasan berikutnya itu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Moheriono 2009 mengidentifikasi kompetensi adalah kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak, serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah dan cepat, institutif, dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting. Oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Peran sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan sangat mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri. Meningkatkan pentingnya peran sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, maka sumber daya manusia menjadi faktor penentu sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pembahasan berikutnya yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan sikap atau ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang diakui dengan sering diterapkan oleh seseorang pimpinan, baik dengan tampak maupun yang tidak tampak oleh bawahannya. Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetapi sangat menarik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas. Kepemimpinan adalah sikap atau cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain.
atau Kahirana 2009, seorang pimpinan harus dapat menciptakan iklim kerja yang positif sehingga mampu melakukan pengembangan terhadap diri anggotanya serta nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi. Ya, pembahasan berikutnya telah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah kumpulan dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang sudah diteliti oleh para peneliti, yang digunakan untuk dasar acuan dan pedoman dalam mengerjakan penelitian ini, yaitu dengan variabel independen kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan di Indonesia. Berikut beberapa peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Materi berikutnya itu standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, guna dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Menurut Vicky 2013, agen teori merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agen, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Menurut Jensen dan Making 1976, dalam agen teori terdapat boarding cost yang merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Standar akuntansi pemerintah merupakan mekanisme boarding cost karena membutuhkan adanya suatu patongan dalam pemerintah agar agen dapat bertugas sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pembahasan berikutnya populasi dan simpel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono 2013, populasi dalam penelitian ini adalah 28 organisasi perangkat daerah, OPDD, dan Kabupaten Purworejo. Simpel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono 2013, pengambilan simpel yang digunakan adalah Purpose Simpleng, yaitu teknik pengumpulan simpel dengan pertimbangan kriteria simpel. Materi berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengambilan data atau simpel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik penelitian lapangan atau field research, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria respon di organisasi perangkat daerah di Kabupaten Purworejo dengan menggunakan item-item pernyataan yang
yang telah ditentukan dalam dibatasi dalam pemberian jawaban dengan bobot 1-5. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, memadai dan gaya kepemimpinan yang tepat akan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Saran penerapan standar akuntansi pemerintah yang konsisten. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa standar akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dilakukan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Hasil proposal saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.